Alur cerita, Tales of Herding Gods. Chapter 287. Kulit kepala Long Jiaonan terbelah, dan suaranya meninggi. Dengan susah payah, seorang wanita mulai merangkak keluar dari kulit manusia yang terbelah. Ling Yuxiu dan Xiun Xiang menjerit, lalu memperhatikan bahwa mereka berdua saling berpelukan. Detik berikutnya, mereka melepaskan. Qinmu mengeluarkan liontin giok, Qin, dan menaruhnya. Liontin batu giok dan cakram kaisar diikat bersama-sama dan telah dilempar menjadi karung Taotie oleh Long Jiaonan. Salah satu item ini terkait dengan asal-usul Qinmu, sementara yang lainnya adalah harta yang Triple berikan padanya untuk menangkal kejahatan. Melihat Long Jiaonan merangkak keluar dari kulitnya terlalu menakutkan, dan kebetulan bahwa dis kaisar dapat digunakan untuk menangkal kejahatan. Setelah beberapa saat, seorang wanita telanjang berhasil menarik tubuh bagian atasnya keluar dari kulit Long Jiaonan dan beberapa tulang hancur keluar dari kulit juga diperas. Wanita ini telanjang dan memiliki rambut acak-acakan. Dia mengalami kesulitan merangkak dan batuk darah saat dia melakukannya. Ling Yuxiu kemudian sadar dari keterkejutannya dan segera mendesak Qinmu. "Berbalik, jangan lihat." "Bukannya aku belum pernah melihat ini sebelumnya," gumam Qinmu, tapi dia masih berbalik. Tidak lama kemudian, Long Jiaonan akhirnya berhasil merangkak keluar dari kulitnya. Dia terengah-engah terakhir dan tidak memiliki kekuatan, dan penampilannya menjadi sedikit lebih tua. Dia bukan lagi seorang wanita di usia prima. Dia sekarang tampak belasan tahun lebih tua. Xiun Xiang mengambil baju untuk menutupi tubuhnya, dan saat dia melakukan itu, dia diam-diam mencubit tubuh wanita ini, dan tatapannya berkedip. Dia memberitahu Ling Yuxiu dengan suara rendah, masih ada beberapa tulang yang hancur di tubuhnya. Dia tidak memuntahkan semuanya. Long Jiaonan duduk dengan susah payah dan menyeka darah di sudut mulutnya. Dia berkata dengan lemah, "Luka saya terlalu parah, jadi penumpahan ini hanya bisa menyembuhkan luka hati saya dan beberapa tulang. Jika saya ingin pulih sepenuhnya, saya harus menumpahkan beberapa kali lagi. Setiap kali saya melepaskan kulit saya menjadi belasan tahun lebih tua, kehilangan banyak umur saya. Kalian bisa tenang, aku tidak lagi mengancammu." Ling Yuxiu melihat dua bagian tubuh ular merah dan tiba-tiba bergidik. Bisakah ular besar ini juga? Ekspresi Long Jiaonan berubah sedih, dan dia menggelengkan kepalanya. Xiao Hong telah dipecah menjadi dua bagian dan kepalanya hancur, tidak mungkin itu bisa pulih. Itu bagus. Xiun Xiang dan Ling Yuxiu menghela nafas lega. Qinmu berbalik dan mengungkapkan senyum. "Sister Long, boleh saya bertanya di mana ayah Anda yang terhormat? Di mana dia bersembunyi? Siapa yang bersamanya? Kenapa dia ingin bertemu saya?" Long Jiaonan tidak berbicara sepatah kata pun. Qinmu terus tersenyum saat dia mengulurkan jari telunjuknya. Sepotong ki penting terbang keluar dan memotong sepotong ular, lalu memindahkannya untuk memanggangnya di atas api unggun. Lemak mulai menetes dari daging ular, dan itu mengeluarkan asap saat mendesis. Tatapan Long Jiaonan mendarat di sepotong daging ular dan murid-muridnya berkontraksi. Ada 361 aula di Heavenly Sanctuary saya, dan salah satunya disebut Justice Hall. Mereka dengan keras menjalankan hukum yang kejam dan memiliki ribuan cara untuk membuat orang mengaku. Wajah Qinmu terkadang cerah dan kadang-kadang gelap di bawah pencahayaan api unggun. Kekaisaran Perdamaian Abadi juga memiliki Kementerian Kehakiman dan kau seharusnya sudah mendengar cara mereka. Menteri pemerintah dari Kementerian Kehakiman adalah orang kaisar, tetapi asisten menteri adalah ketua Departemen Kehakiman dari orang suci surgawi. Jika saya menginginkan jawaban Anda, saya hanya akan mengganggunya. Akankah Anda mengambil inisiatif untuk berbicara atau akankah saya memaksakannya keluar dari Anda?" Long Jiaonan mencibir. Kekaisaran Perdamaian Abadi dan kultus setan surgawi memiliki hubungan yang begitu dalam satu sama lain, itu benar-benar mendirikan sebuah kerajaan dengan cara iblis. "Sekte Master Qin, meskipun ada ancaman dalam mengundang Anda kali ini, saya masih sopan, bukan? Saya tidak menyebabkan masalah bagi kalian. Kalau tidak, memotong kaki Cult Master, tangan sang putri, dan membutakan santai itu tidak akan terlalu sulit bagiku. Saya ingin Anda memperlakukan saya dengan cara Anda diperlakukan. Sekarang saya berada di tangan Anda, saya juga berharap untuk menerima perlakuan hormat." Qinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya bisa memberi Anda perlakuan hormat dan tidak memberi Anda kesulitan di jalan juga. Namun, karena Anda telah memberontak dan menyebabkan kekacauan, wajar bagi saya untuk menyerahkan Anda ke Kementerian Kehakiman untuk diinterogasi. Anda memiliki posisi resmi di masa lalu, jadi itu juga kemungkinan bagi saya untuk menyerahkan Anda ke Mahkamah Agung. Namun,
Ada juga orang-orang dari kultus suci surgawi saya di Mahkamah Agung. Ekspresi Long Jiaonan goyah, tapi dia masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kinmu tidak bisa meminta sesuatu darinya, jadi dia menjentikan jarinya untuk menyegel jiwa dan arwahnya dengan teknik penciptaan iblis surgawi. Dia kemudian berkata kepada kedua gadis itu, kapal Fen Yun Xiao cepat dan dia seharusnya tidak menemukan kesulitan untuk menemukan jalannya di sini. Dia harus datang besok. Jika tidak, 5 hari adalah yang terlama yang mungkin dia ambil. Mari kita tinggal di pulau itu selama beberapa hari dan melihat apakah anjing laut Solomon dapat dihidupkan kembali. Si Yun Xiang ragu-ragu. Kultus guru merasakan kelembutan bagi kehidupan anjing laut Salomo ini, tetapi jika Long Jiaonan melarikan diri, dia mungkin menemukan jalan ke sini lagi dan menginjak-injak anjing laut Salomo ini sekali lagi. Cul-Cul tidak bisa bernafsu atas pesonanya hanya karena dia cantik. Nafsu untuk pesonanya? Kinmu menaksir Long Jiaonan dan bertanya dengan bingung, dia tidak cantik di mana pesonanya? Si Yun Xiang heran. Meskipun Long Jiaonan memiliki temperamen yang aneh, dia masih dianggap cantik. Meskipun dia telah menjadi sedikit lebih tua setelah mencukur kulitnya, dia masih seorang wanita yang cantik. Untuk Master Kultus Suci Surgawi Senchul tidak menemukan dia cantik, bukankah dia sedikit terlalu lambat? Dia memeriksa, apa definisi Cult Master tentang cantik? Seseorang yang terlihat seperti nenek. Setelah beberapa saat, dia menambahkan tanpa berpikir, atau seseorang yang gemuk seperti Sister Yusiu. Nenek si mengatakan bahwa gadis-gadis montok terlihat bagus, tapi aku harus berhati-hati dengan panda. Ling Yusiu sangat senang dan melirik si Yun Xiang. Hatinya sudah diam-diam menganggap bocah penggembala itu sebagai teman akrabnya. Si Yun Xiang merasa marah dan berkata, saya dari keluarga yang sama dengan Nyonya Kultus sebelumnya, dan dalam hal senioritas, saya harus memanggilnya bibinya. Apakah Cult Master mengira aku cantik? Kamu terlalu kurus dan kamu masih muda, kamu pasti lebih muda dariku, kan? Kinmu menaksir si Yun Xiang dan menggelengkan kepalanya. Nenek berkata bahwa gadis kurus tidak secantik itu. Menjadi sedikit gemuk tidak apa-apa, karena mereka dapat melahirkan anak. Apoteker nenek juga mengatakan bahwa baik bagi anak perempuan untuk menjadi sedikit gemuk, tetapi semua orang di desa mengatakan bahwa dia adalah bajingan tua. Jangan sedih, Anda akan cantik jika makan lebih banyak, tetapi jangan terlalu gemuk. Apotek kakek berkata bahwa menjadi terlalu gemuk juga tidak indah. Si Yun Xiang tertegun. Menurut standar kecantikan Kinmu, Long Jiaonan memang tidak dianggap cantik, dan bahkan dia sendiri tidak dianggap cantik. Tidak heran saat itu ketika dia menanggalkan pakaiannya beberapa saat yang lalu dan hanya dibiarkan dengan pakaian dalamnya, orang ini bahkan tidak meliriknya lagi. Ternyata dia tersesat oleh para penyamun di desanya. Guru kultus suci muda itu pandai dalam segala hal. Kearifan, kemampuan, bakat, pemahaman, dan bahkan tekadnya semuanya luar biasa. Hanya saja ada yang salah dengan standar kecantikannya. Kinmu dengan sengaja tidak merendahkan suaranya dan berkata, meninggalkan saudari Long ini hidup terutama untuk memikat Raja Naga. Kemampuan Raja Naga tinggi dan dia bahkan telah mengangkat naga banjir. Bagaimanapun, dia adalah master sekte, jadi jika aku tidak menyingkirkannya, akan sulit bagiku untuk merasa tenang. Saya harus sangat takut dan di ujung setiap kali saya berjalan di jalan, takut saya akan dibunuh. Dengan menyerahkan Suster Long kepada putra mahkota dan meminta bantuan para penjaga tua dan pelindung-pelindung kiri dan kanan, selama Raja Naga berani datang, dia akan mati dengan mayat yang utuh. Dia memiliki ekspresi serius ketika dia melanjutkan, dia harus mati tanpa mayat yang utuh, otaknya harus dihancurkan menjadi berkeping-keping. Kalau tidak, tidak ada yang akan tahu jika dia akan hidup kembali. Ngomong-ngomong, aku bertanya-tanya mengapa Raja Naga ini mencariku, tapi ini tidak penting. Poin pentingnya adalah dia harus mati. Long Jiaonan bergidik. Rencana Kinmu terlalu kejam. Selama Raja Naga datang untuk menyelamatkannya, dia pasti akan mati. Tidak ada kemungkinan dia bisa mengalahkan para penjaga dan penatua pelindung sesat dari sekte iblis surgawi. Cul-Cul Kin, ada alasan mengapa ayahku mengundangmu. Tiba-tiba dia berkata. Kinmu menatapnya dan tersenyum. Kakak Long akhirnya mau bicara? Long Jiaonan menghela nafas dan berkata, seseorang menemukan ayahku dan berkata bahwa itu tidak baik baginya untuk menunjukkan dirinya, tetapi dia masih ingin bertemu dengan Cult Master Qin dan menegosiasikan perdamaian. Kinmu tercengang. Bolehkah saya bertanya siapa orang ini? Dao Master. Long Jiaonan melanjutkan, dari apa yang disebut 3 agama dan 9 sekolah, Dao Sect, Great Thunderclap Monastery, dan Heavenly Devil Cult dianggap sebagai 3 agama.
sedangkan Dragon Rider Sect kami hanya dianggap sebagai sekte dari 9 sekolah. Master Kultus terlalu kuat dan tidak hanya dia menyelamatkan Kaisar. Dia bahkan membunuh begitu banyak ahli Dao Sekte dan biara petir besar di kuil surga di Imperial City. Dao Master bingung sekarang dan khawatir bahwa Kaisar Yan Feng dan pengajar perdamaian Kekaisaran Abadi akan bersekutu dengan pemuja setan surgawi untuk berurusan dengan Sekte Dao. Tidak nyaman baginya untuk bertemu denganmu secara pribadi, sehingga untuk mencegah kesalahpahaman antara kamu dan Kaisar dia menemukan ayahku dan memintanya untuk mengundang kamu ke Pulau Naga Surgawi untuk sebuah pertemuan. Ekspresinya berubah dingin. Aku sopan kepadamu dalam perjalanan ke sini, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak ingin membunuhmu? Anda membunuh banyak murid sekte penunggang naga saya di Heaven Wave City dan Kaisar bahkan merebut properti kami dan mengeksekusi seluruh keluarga kami, jadi dendam saya dengan kalian lebih dalam daripada laut. Namun, Dao Master adalah dermawan ayah saya dan telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Saya tidak berani menentang kata-katanya. Kinmu memiliki tampilan termenung saat dia menggosok dagunya. Beberapa tunggul muncul di dagunya yang benar-benar menjengkelkan. Dao Guru ingin bertemu saya untuk menegosiasikan perdamaian, namun Dao Sekte sedang menegosiasikan perdamaian dengan Sekte Suci Surgawi saya tetapi tidak dengan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Dia merenungkannya. Master Guru khawatir tentang para suci-suci surgawi saya yang bersekutu dengan Kerajaan Perdamaian Abadi untuk menyerang Dao Sekte, karena dia sudah tua dan tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Dia masih bisa melindungi Dao Sekte jika dia menegosiasikan perdamaian sekarang. Jika tidak, begitu dia mati, Dao Sekte akan diberantas. Daging ular itu sangat harum, dan ikannya juga tidak enak. Namun, Long Jiaonan hanya makan beberapa potong ikan dan bahkan tidak mencoba daging ular. Kinmu dengan sopan menawarkannya 2 kali, tetapi melihat bagaimana dia tidak mau memakan ular itu, dia hanya bisa menjatuhkan pikiran ini. Hari berikutnya, Xiun Xiang dan Ling Yuxiu bangun pagi-pagi. Namun mereka melihat Kinmu sudah bergerak di sekitar pulau, langkah kakinya tidak pernah berakhir. Terkadang dia berjalan melalui pantai, dan di waktu lain dia berjalan di atas laut. Dia bahkan akan melompat ke awan kadang-kadang. Kecakapan dan pemahamannya lebih tinggi dari orang lain, tetapi dia masih begitu rajin. Xiun Xiang menggertakkan giginya dan berpikir pada dirinya sendiri, jika tidak begitu aku tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhmu, akankah ada kebutuhan untuk menjadi pekerja keras? Kinmu tidak punya pikiran lain dalam benaknya saat dia mengeksekusi Overlord Body Tree Elixir Teknikue sambil berjalan. Dia mengoperasikan teknik, mencoba untuk menggabungkan semua jenis teknik menjadi satu untuk memahami teknik persatuan 6 arah realm. Xiun Xiang salah. Bakat Kinmu pasti tingkat terendah. Saat itu, orang-orang di desa lansia penyandang cacat telah mengujinya, dan dia bahkan bukan tubuh roh, tetapi hanya orang biasa. Kinmu seharusnya menjalani seluruh hidupnya secara normal. Namun siapa yang mengira bahwa tubuh tuan dari kepala desa akan menyalakan semangat juang Kinmu, serta semangat juang semua orang di desa lansia penyandang cacat, mendorong semua jenis pil semangat dan mukjizat obat padanya. Selanjutnya, Kinmu memang pekerja keras dan bahkan bisa menjadi orang yang paling pekerja keras di dunia. Ada juga keyakinan yang tak terkalahkan dalam dirinya bahwa dia adalah tubuh tuan yang melebihi orang lain. Jika dia kalah dengan orang lain, itu hanya bisa berarti dia tidak bekerja cukup keras. Budidaya dan kemampuannya saat ini tidak sepenuhnya karena perawatan kepala desa, neneksi, dan sisanya atau diperoleh secara kebetulan, tetapi sebagian besar kerja kerasnya. Jika orang biasa mau menggunakan otak mereka dan bekerja keras, sulit membayangkan seberapa besar potensi mereka. Tidak ada yang bisa menemukan seseorang yang luar biasa berdasarkan kerja keras sebelum mereka berhasil. Hanya setelah sukses orang lain akan menemukan orang itu luar biasa, ketika mereka melihat sebuah legenda. Namun mereka semua akan mengabaikan kerja keras orang tersebut. Xiun Xiang dan Ling Yuxiu melihat situasi ini dan mulai berkultivasi dengan rajin juga. Kedua gadis berkultivasi sendiri dan tidak saling mengganggu. Long Jiaonan berbaring di bawah pohon dan bernapas masuk dan keluar, mencoba mencukur kulitnya lagi. Namun, karena luka-lukanya terlalu parah dan energi yang dikonsumsi terlalu besar, dia tidak bisa melakukannya. Jika dia menumpahkan kulitnya sekali lagi, dia akan menjadi wanita paruh baya. Setelah shading beberapa kali lagi, dia akan menjadi wanita tua. Ketika sudah larut pagi, Kinmu kembali ke mata air, berencana untuk mengambil air mata air untuk segel Salomo di sisi mata air. Namun dia berhenti mengikuti jejaknya ketika dia melihat seorang Taois tua mengenakan jubah Taois yang agak abu-abu di samping pegas. Pria itu saat ini menggunakan daun untuk mengambil air sambil berjalan dengan hati-hati di antara anjing laut Salomo, menyiraminya. Di sampingnya juga seorang pemuda yang membantu menyiram juga.
Taois tua itu melihat daun tumbuh dari kepala anjing laut Solomon, dan wajahnya yang keriput berseri-seri. Dia berjongkok dan menyentuh daun dengan lembut. Segel Salomo ini masih bisa dihidupkan kembali setelah mati. Betapa indahnya kehidupan. Bukankah begitu, Cult Master Qin? Setiap tindakan dari Daois lama tampaknya berjalan sesuai dengan jalannya alam. Seolah-olah laut ini, pulau ini, musim semi ini, langit ini, dan meterai Salomo ini adalah satu dan tidak memiliki perbedaan antara apa yang miliknya sendiri dan milik yang lain. Apa yang dikatakan saudara senior sangat benar. Qinmu berjalan maju dan berkata, hanya saja aku tidak tahu apakah segel Salomo ini masih akan menjadi meterai Salomo dari sebelumnya ketika mereka dihidupkan kembali. Guru kultus langit surgawi memberikan penghormatan kepada Dao Guru. Taois tua segera membalas salam. Ini masih pertama kalinya kita bertemu, Dao tua ini memberi hormat. Lin Xuan, cepat berikan penghormatan Anda kepada Kaisar Manusia dari generasi sekarang. Di sampingnya, Daozi Lin Xuan bingung, tapi dia tidak mengajukan pertanyaan dan melakukan ritual murid kepada Qinmu sambil berkata, Daozi memberi hormat kepada Kaisar Manusia. Chapter 288. Hati Qinmu sedikit gemetar ketika dia menebak bagaimana Dao Master begitu yakin bahwa dia adalah Kaisar Manusia dari generasi saat ini. Dia hanya belajar 2 langkah dari gambar pedang kepala desa, dan dia tidak banyak menggunakannya. Selain mengeksekusi di depan Kaisar Yan Feng dan Imperial Preceptor, ia hanya menggunakannya di depan Pangongso dan Daozi Lin Xuan. Ketika Daozi Lin Xuan mengikuti dan Yang Zi untuk memblokir gerbang Imperial College, ia dikalahkan di bawah langkah pertama gambar pedang. Pedang menginjak pegunungan dan sungai. Ketika dia kembali ke Dao Sekte, dia pasti menunjukkan pedang menginjak pegunungan Qin dan sungai. Dao Master pasti kurang lebih mengetahui bahwa keterampilan pedang Qinmu berasal dari kepala desa, tetapi dia tidak dapat memastikan bahwa Qinmu adalah Kaisar Manusia dari generasi sekarang. Adapun mengapa dia memiliki nada percaya diri, dia benar-benar menguji air. Pikiran Qinmu juga teliti, tetapi meskipun dia menebak pikiran Dao Master, dia tidak menyangkal dan juga pergi mengambil air untuk meterai Salomo sambil berkata sambil tersenyum, Dao Master memiliki kemampuan luar biasa dan kebijaksanaan Anda melampaui yang lain. Dao Master dan Daozi Lin Xuan menggunakan daun untuk membawa air sementara dia menggunakan ki vitalnya untuk menyapu mata air, yang lebih nyaman dan lebih cepat. Tuan Dao tua melihatnya menggunakan ki vital dan berkata, Dao mengikuti alam. Manusia Kaisar, apa terburu-buru? Qinmu berkata, menjadi bebas dari alam, kita harus menerapkan apa yang kita pelajari. Karena Dao Master tidak mendaftar, mengapa dia harus belajar? Dao Master mengerutkan kening, tetapi alisnya segera melembut lagi dan dia tersenyum. Ketidaksepakatan sekte kami berasal dari cita-cita kami dan bagaimana kami bersikap dalam masyarakat. Saya tidak akan berdebat dengan Anda tentang ajaran Dao Sekte dan pemujaan setan surgawi. Kaisar Manusia telah menarik diri dari urusan duniawi selama beberapa ratus tahun, namun muridnya telah kembali. Anda pasti merencanakan sesuatu, benar kan? Qinmu menggunakan ki vitalnya untuk mengendalikan aliran air, lalu berkata dengan serius, apa yang bisa saya rencanakan? Kepala desa mengatakan bahwa Kaisar Manusia adalah tanggung jawab, tetapi sampai sekarang, saya masih tidak mengerti apa yang baik dari menjadi Kaisar Manusia. Pertama, tidak ada otoritas, dan kedua, tidak ada kekuatan, namun saya masih harus memikul tanggung jawab. Jika Dao Master bersedia, saya bisa menyerahkannya kepada Anda. Dao Master sedang menyiram anjing laut Solomon dengan daun ketika ekspresinya sedikit berubah. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memikul tanggung jawab ini. Salah satu dari mereka menggunakan daun sementara yang lain mantra untuk menyiram anjing laut Salomo. Daozi Lin Xuan menerima semuanya dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Orang tua dan anak muda ini memiliki sudut pandang keras kepala sendiri dan sangat keras kepala. Setelah beberapa waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, Qinmu selesai menyirami semua anjing laut Solomon. Tuan Dao tua juga menanam daun yang digunakannya untuk membawa air kembali ke tanah dan meregangkan punggungnya dengan desahan. Aku sudah tua dan tulangku tidak seperti dulu. Karena manusia kaisar adalah master sesat dari pemujaan iblis surgawi, Dao Sekte tidak akan bisa melawan manusia kaisar lagi. Dao tua ini datang untuk mencari kaisar manusia untuk mengidentifikasi penggantinya kepada kaisar manusia. Lin Xuan juga telah memberikan penghormatan kepada Anda sekarang, dan setelah saya mati, dia akan menjadi Dao Master. Qinmu menyapa Lin Xuan, dan Lin Xuan segera membalas salamnya. Saya bukan Dao Master, saya tidak berani menerima. Tuan tua Dao tersenyum. Setelah kamu menjadi Dao Master, kamu akan tetap setengah senioritas lebih rendah,
jadi kamu akan memiliki hormat setengah tangan lebih rendah. Lin Xuan terkejut. Tuan Dao tua berkata dengan suara yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, kami yang mengolah Qi telah menerima rahmat dari Kaisar Manusia dari generasi pertama, jadi semua orang menghormatinya. Setiap klan dan sekte telah mengambil harta karun terbaik mereka pada waktu itu untuk menciptakan segel manusia Kaisar, jadi Anda harus mengikuti etiket dan tidak boleh lalai. Bisakah Old Ma melihat segelnya? Qin Mu mengeluarkan benjolan hitam yang merupakan segel manusia Kaisar dan melemparkannya kepadanya. Tuan Dao tua menangkapnya dengan panik, wajahnya sedikit berkedut. Bagaimana kamu bisa melemparkannya? Bagaimana Anda bisa melemparkannya? Sebelum Dao tua ini datang untuk menemui manusia Kaisar, saya telah mencuci diri dan mengganti pakaian saya, dan bahkan tangan saya dicuci beberapa kali. Saya sangat hormat dan hormat, tidak berani lalai, jadi bagaimana Anda bisa melemparkan segel manusia Kaisar seperti ini? Qin Mu bingung dan berkata, kepala desa telah melemparkannya padaku seperti ini. Saya tidak menginginkannya, jadi saya melemparkannya kembali kepadanya, namun dia memasukkannya kembali ke saya. Saya tidak bisa mengalahkannya, jadi saya hanya bisa menerimanya. Old Ma memiliki wajah pahit saat dia memegang Human Emperor Seal di kedua tangannya. Dia memeriksanya berulang-ulang dan memverifikasi bahwa itu memang segel. Kaisar manusia, tolong ambil kembali. Begitu dia mengatakan itu, dia mengambil langkah maju dan menawarkan segel manusia Kaisar dengan hormat di kedua tangannya. Hanya ketika Qin Mu mengambil kembali segel manusia Kaisar, Taois tua itu mundur dan meletakkan tangannya ke bawah. Dia berkata kepada Dao Zi Lin Xuan, ingat, segel manusia Kaisar hanya dapat diterima seperti ini. Anda tidak dapat mengacaukan etiket. Dao Zi Lin Xuan mengakui ini sambil menonton Qin Mu melemparkan segel manusia Kaisar ke karung Tao Tie-nya. Namun, Lin Xuan tidak berani mengatakan apa-apa. Dia adalah Kaisar manusia, dia bisa tidak sopan, tetapi kita tidak bisa tidak sopan. Tuan Dao tua berusaha keras untuk mengatakan, segel itu dibuat dari harta terbaik nenek moyang kita dari berbagai sekte dan berbagai klan. Itu ditawarkan kepada Kaisar manusia, dan orang yang mengendalikan segel ini akan menjadi Kaisar semua ras manusia. Karena itu, Dao sekte kita harus menghormati. Segel ini adalah apa yang kami tawarkan kepada Kaisar manusia sehingga Kaisar manusia bisa tidak menghormati segel ini. Apakah kamu mengerti? Dao Zi Lin Xuan mengangguk. Murid mengerti. Qin Mu tidak bisa menahan perasaan sedikit bergerak. Old Ma ditinggalkan dengan sedikit masa hidupnya akan berakhir dalam beberapa tahun ke depan, namun ia masih mendedikasikan perhatian penuhnya untuk mengajar muridnya. Jenis hubungan guru dan murid tradisional ini membuatnya lebih mudah untuk menghasilkan bakat yang luar biasa. Old Ma sudah tua, jadi dia harus berharap untuk merawat Dao Zi di tahun-tahun terakhir ini, memungkinkan dia untuk menggantikannya. Apalagi yang Dao Master datang ke sini untuk mengatakan, selain bertanya tentang segel Kaisar manusia? Tanya Qin Mu sambil tersenyum. Old Ma menatapnya dalam-dalam dan berkata, Kaisar manusia harus tahu bahwa reformasi Preceptor Imperial Eternal PAC dan Emperor Yanfeng bukanlah jalan ortodoks dan akan membawa kemurkaan surga. Bencana salju ini adalah peringatan. Jadi bagi semua orang di dunia, Kaisar manusia harus menghentikan reformasi ini. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Situasi umum dunia bergulir seperti banjir. Semoga orang yang meninggal beristirahat dalam damai sementara yang hidup melanjutkan kehidupan mereka. Siapapun yang berani berdiri di depan untuk memblokir jalan akan dihancurkan. Saya hanya bisa mengikuti arus, bersama dengan banjir. Kakak tua, kamu sudah banyak menderita. Mengapa kamu masih begitu keras kepala? Tuan Dao tua menghela nafas. Aku tidak akan berdebat denganmu. Tidak peduli bagaimana kami akan berdebat, ini masih tentang ajaran kedua belah pihak sehingga sulit untuk meyakinkan yang lain. Itu sebabnya lebih baik untuk tidak berdebat sama sekali. Karena Anda bersikeras mendukung reformasi Imperial Preceptor, saya hanya akan mengatakan satu hal kepada Anda. Dao mengikuti sifat, dan reformasi berusaha mengubah Dao, mengubah alam. Tuhan lahir di alam dan dibentuk oleh Dao besar. Jika Anda ingin mengubah Dao, Anda tahu kelebihan dan kekurangannya. Reruntuhan besar adalah kesalahan para pendahulu kita, tetapi manusia Kaisar seharusnya sudah memperhatikan itu sekarang. Qin Mu sedikit terkejut. Dao Master jelas tahu lebih banyak cerita di dalam tentang ini. Namun, Dao Master tidak mau berbicara lebih banyak tentang itu dan berkata, saya datang untuk melihat manusia Kaisar dan mengekspresikan niat saya. Dao Sekte adalah musuh dengan perdamaian abadi, tetapi kita tidak akan menjadi musuh dengan Kaisar manusia. Murid, bawa 4 Tenuri Things of Dao Sword.
Lin Xuan mengeluarkan tablet batu dari karung kulit di pinggangnya. Tablet batu itu setinggi 6 meter ketika diambil, dan di atasnya ada beberapa tanda pedang yang digambar secara vertikal dan horizontal. Lin Xuan ragu-ragu. Dao Master. Tunjukkan padanya, kata Tuan Dao tua. Keterampilan pedang Old Human Emperor lebih baik daripada milikku dan bahkan lebih unggul. Saya telah menunjukkan Imperial Preceptor for Tenuri Things of Dao Sword, jadi mengapa saya tidak bisa menunjukkannya kepada Kaisar Manusia saat ini? Daozi Lin Xuan mendirikan tablet batu di dekatnya, dan Tuan Dao tua berkata, 14 tulisan dari pedang Dao, 1 tulisan untuk 1 pedang. Ketika Eternal PHC Imperial Preceptor datang ke Dao Sek untuk mencari ilmu, aku membiarkannya mencari selama 14 hari, jadi aku akan membiarkan Human Emperor mencari selama 14 hari juga. Adapun teknik misteri tertinggi Precelestial dari sekte Dao kami, saya tidak akan menunjukkan kepada Kaisar Manusia. Kinmu mengungkapkan ekspresi keheranan. Rulai Lama juga mengizinkannya melihat Sutra Mahayana Rulai. Namun, ia hanya menunjukkan kepadanya keterampilan dan bukan tekniknya. Sekarang Dao Master mengizinkannya untuk melihat teknik-teknik misteri Supreme Precelestial, tetapi tidak menunjukkan keahliannya. Tidak peduli apa, kedua tuan dari dua alasan sakral itu berpikiran luas. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri tanpa belas kasihan dan mengeluarkan Great Educational Heavenly Devil Scriptures. Aku tidak terbiasa menerima bantuan dari orang lain, jadi ini adalah kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar. Saya akan membiarkan Daozi membaca selama 14 hari. Hati Daozi Lin Xuan sangat tersentuh, dan dia melihat ke arah tuannya. Wajah Tuan Dao tua sedikit berubah, dan dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum berkata, karena dia membiarkanmu membaca, kamu akan membaca. Jika kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar mengandung kebaikan, Anda adalah dewa. Jika itu mengandung kejahatan, Anda adalah iblis. Jika Anda jatuh dan menjadi iblis, itu hanya berarti kultivasi Anda tidak cukup, sifat Anda tidak cukup. Daozi Lin Xuan mengerti. Kinmu duduk di depan dinding batu dan melihat jejak pedang di dinding batu. Jejak pedang ini vertikal dan horizontal dan tidak terlihat memiliki pola bagi mereka. Ketika dia melihat yang pertama, dia tidak melihat sesuatu yang indah tentang hal itu, tetapi begitu dia memikirkannya, dia perlahan-lahan merasakan kehendak pedang yang indah. Di matanya, jejak pedang tidak lagi jejak pedang, tetapi tampaknya memiliki beberapa alasan matematis. Tampaknya ada seorang Taois yang menulis dengan kuas dan menuliskan alasan aljabar. Itu kemudian secara bertahap berubah menjadi diagram taiji hitam dan putih yang sedang mengaduk. Ado triading gerakan luas, yin dan yang datang dan pergi dalam 2 mode. Hati Kinmu sedikit bergetar. Metode budidaya Dao Sword memang berbeda dari yang lain, dan pedang yang sangat dalam akan diukir pada jejak pedang di dinding. Pedang ini akan berisi penalaran matematika dan membentuk bentuk pertama dari Dao Sword. Penalaran matematis yang terkandung dalam bentuk pertama Dao Sword adalah perhitungan yin dan yang dari sistem biner. Ini bisa dibandingkan dengan canon komputasi dari Supreme Mystery. Pikiran Kinmu sedikit diaduk. Dia telah memahami sebagian besar computational canon of Supreme Mystery, jadi bentuk pertama tidak sulit baginya. Tidak lama kemudian, Kinmu selesai memahami bentuk pertama pedang Dao dan berbalik untuk melihat jejak pedang kedua. Bentuk kedua dari pedang Dao, mengikat 5 ki dan 3 ion, bangkit di tempat, Cloud Chariots Crossing. Jejak pedang ini berisi sistem ternari dan sistem kuinari yang sesuai dengan 3 ion dan 5 ki. Alasan matematika di balik langkah ini akan membangun matahari, bulan, dan bumi, sedangkan 5 ki akan menghadapi ion. Langkah ini tidak dianggap sulit untuk Kinmu juga. Dia menggunakan waktu yang diperlukan untuk membakar dupa untuk menyelesaikan memahami gerakan ini sebelum melihat jejak pedang ketiga. Bentuk ketiga dari Dao Sword, Vive Colored Auspicious Clouds Cover, Celestial Sound Tinkling di 3 Heavens. Langkah ini juga menggunakan 3 ion dan 5 ki. Namun, itu lebih unggul dan mencakup transformasi 3 ion dan 5 ki. Kinmu menghabiskan 1 jam penuh untuk menyelesaikan memahami langkah ini. Bentuk keempat dari pedang Dao, memutar lingkaran surgawi secara diam-diam, menemui setiap manifestasi pergeseran alam. Penalaran matematis dalam langkah ini sangat rumit dan saling terkait dengan penalaran matematis dari 3 yang menghasilkan semua hal. Menggunakan canon computational Supreme Mystery untuk memahami keajaiban gerakan ini sangat sulit. Ketika Kinmu memecahkan keajaiban jejak pedang ini, dia menyadari bahwa matahari akan terbenam ke laut. Langit sudah mulai gelap, dan pulau itu semua merah dari sinar matahari merah di permukaan laut. Aku tidak akan bisa menyelesaikan tulisan kelima. Ekspresi Kinmu berubah serius.
Dao Sword semakin sulit untuk dipelajari saat ia berkembang, dan penalaran matematis menjadi semakin dalam. Mustahil untuk sepenuhnya mempelajari segalanya dalam 14 hari. Dia bahkan mungkin tidak bisa belajar tulisan kelima. Dia hanya bisa memilih untuk memahami kehendak pedang dan mempelajari keterampilan pedang. Adapun tulisan-tulisan lain, dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya dan hanya bisa melihat seberapa banyak dia bisa mengerti. Kinmu memikirkan ini, lalu segera melihat ke arah jejak pedang kelima. Bentuk kelima dari pedang Dao, Gua Giok mengambil kembali segudang transformasi, romantis di pegunungan Kunlun. Dia menaruh hatinya untuk dipahami, tetapi penalaran matematis dalam pedang sudah terlalu sulit untuk dipahami. Meskipun canon komputasional misteri supreme sebagian besar dipahami olehnya, masih ada beberapa alasan matematika yang tidak termasuk di sana. Dia menganggap mereka harus berada dalam canon komputasional Canon of Mysterious Lady. Dao Master duduk di samping, tenang dan tenang. Dia sepertinya tidak tahu apa itu kelaparan. Kinmu lapar dan pergi ke dinding batu untuk menemukan Ling Yuxiu dan Xiun Xiang. Kedua gadis itu sudah selesai menyiapkan makan malam. Mereka bertanya kepadanya tentang orang asing itu, dan ketika mereka mendengar bahwa itu adalah Dao Master, kedua gadis itu tercengang dan tidak berani bersikap kurang ajar. Ketika hari ketiga datang, Fan Yunxiao menerbangkan kapalnya dan tiba-tiba berteriak dengan keras. Dia bersujud beberapa kali kepada Dao Master. Oldma membuka matanya dan menatapnya dengan ekspresi tenang. Anda bergabung dengan Heavenly Devil Cult? Aku memang benar tentangmu, hatimu memang tidak benar. Pergi, aku tidak akan membunuhmu. Fan Yunxiao menangis, lalu menyeka air matanya saat mengusir kapal. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.